Bab 907, Raungan Neraka. Setelah keluar dari sekolah tinggi dimensi luas, Mileye tidak kembali ke sekte abjad kuno, melainkan datang ke neraka Shuro. Sayangnya, Lin Siye masih bertapa. Mileye datang ke aula kosong, dia duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan kertas dan pena jimat dan mulai menggambar. Karakter kritis. Dia menggambarnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Lin Siye. Di tangan Lin Siye, kekuatan jimat semacam ini benar-benar menghancurkan. Pada saat ini, Quen Lian muncul di samping Mileye. Dia melirik Mileye, apakah kamu benar-benar akan ikut campur dalam masalah ini? Mileye menghentikan pena di tangannya dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Quen Lian menggelengkan kepalanya, masalah ini di luar kendalimu. Mileye terdiam. Quen Lian berkata lagi, aku pikir masalah ini sangat sederhana. Pertama, Kaisar Hantu tidak mungkin membuka segel sendiri, artinya ada yang membantunya. Dan orang-orang yang membantunya pasti bukan orang biasa. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye. Jika Lin Siye tidak bisa mengatasinya, tidak ada gunanya kamu campur tangan. Mileye mengangguk, aku tahu, tapi aku masih harus melakukan yang terbaik. Quen Lian menghela nafas dengan suara rendah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa selama Lin Siye terlibat, Mileye tidak akan pernah menyerah, bahkan jika harus mati. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba datang, kamu mengingatkanku. Quen Lian memandang Mileye, apa maksudmu? Mileye berkata dengan lembut, aku perlu mencari beberapa pembantu. Quen Lian sedikit mengangguk, kamu adalah master jimat dewa, jika kamu bersedia menggambar jimat 7 warna untuk seseorang, pasti ada master kuat yang bersedia membantumu, tidak ada gunanya bagimu untuk menemukan orang biasa, kamu hanya dapat menemukan beberapa master lain di antara 6 master. Mileye berkata dengan suara yang dalam, di antara 6 master, Muladili tidak bisa keluar kota dan hanya bisa menyerah, jadi hanya Master Lady dan si salju, Kelly, dan penjaga kuburan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Quen Lian, manakah dari keempat orang ini yang lebih mudah diajak bicara? Quen Lian berkata, semua sulit untuk berbicara. Mileye. Quen Lian tiba-tiba berkata, cari si salju itu. Mileye bertanya, mengapa? Quen Lian berkata, aku bertemu orang ini dengan guruku saat itu. Aku telah bertemu dengannya beberapa kali, mungkin itu akan berguna. Mileye mengangguk, oke, kalau begitu carilah si salju ini. Setelah berbicara, ia mulai fokus menggambar simbol kritis. Sekitar 3 jam kemudian, dia selesai menggambar jimat kritis, lalu menyerahkan jimat itu kepada Tejo. Karena Lin Siye masih dalam pengasingan, jadi dia tidak bisa melihat Lin Siye. Setelah memberikan jimat kepada Tejo, Mileye berangkat ke negeri langit. Karena si salju ada di langit. Di antara awan, Mileye berjalan dengan pedang. Tampak sedang memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba bertanya, Nona Quen Lian, siapa yang lebih kuat di antara 6 tuan? Setelah hening sejenak, Quen Lian berkata, di alam semesta 5 dimensi saat itu, di bawah master, ada 6 master ini. Adapun yang mana dari 6 yang lebih kuat, aku tidak tahu karena belum pernah melawan satu sama lain. Namun, mereka berenam adalah orang-orang yang dapat dengan mudah memasuki ruang dimensi 3. Mileye bertanya, akankah pendahulu bisa memasuki ruang 4 dimensi? Quen Lian berkata, aku tidak tahu. Mileye tercengang, lalu berkata, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Quen Lian berkata, kekuatan alam asli yang sebenarnya adalah sebuah misteri saat itu, karena dia jarang melakukan tembakan,
bahkan jika dia melakukannya, dia tidak mencoba yang terbaik. Oleh karena itu, kita tidak tahu seberapa kuat dia. Seperti wanita bergaun polos di belakangmu, apa kau tahu seberapa kuat orang ini? Mileye menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat wanita bergaun polos, karena wanita bergaun polos membunuh semua orang dengan satu pedang. Dia tidak pernah menggunakan dua pedang. Quen Lian berkata lagi, bahkan, jika seorang wanita bergaun polos bertemu dengan tuannya, pasti akan menjadi acara yang sangat menarik. Mileye tertawa, biarkan mereka bertarung. Quen Lian berkata, bukan tidak mungkin. Jika mereka berdua bertarung satu sama lain, itu akan sangat seru. Mileye tersenyum dan berkata, menurut Nona Lian, wanita bergaun polos lebih kuat dari 6 master. Quen Lian berkata dengan lembut, itu pasti di atas mereka. Juga, izinkan aku memberitahumu, selain Tuan, yang terkuat bukanlah 6 master, tetapi Menara dan adikmu. Mileye sedikit terkejut, suruh Menara ikut. Quen Lian berkata, ya, 9 aturan Tao berkumpul bersama, ditambah menara kecil di puncaknya, 6 master berdiri di samping. Alasan mengapa menara kecil itu bisa melarikan diri saat itu, kecuali Guru dan Wita Zhang yang mengalah, alasan sebenarnya adalah bahwa aturan Tao dan menara kecil kami cukup kuat, tidak ada yang berani melawan secara langsung. Setelah mencapai alam semesta 4 dimensi, terlalu sombong. Hei, idiot ini. Di dalam Mileye, menara penjara alam bergetar sedikit, seolah mengekspresikan sesuatu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika menara kecil ini tetap tidak menonjolkan diri, itu tidak akan hampir hancur. Quen Lian berkata lagi, Jasmine dan yang lainnya sudah mencari aturan Tao yang lain, mereka akan mendatangimu pada saat itu. Pada saat itu, kita harus menemukan cara untuk memulihkan kesadaran menara. Bahkan jika kamu menghadapi 6 master, kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Mileye berkata dengan suara yang dalam, setelah menara kecil ini memulihkan kecerdasannya, apakah menara itu akan membunuhku lebih dulu? Quen Lian berkata, mungkin tidak. Mileye sedikit bingung, mengapa? Ayu mengatakan kepada aku sebelumnya bahwa pagoda kecil ini tidak dapat dikembalikan kecerdasan spiritualnya. Quen Lian berkata, pertama, pagoda ini sepertinya sangat dekat denganmu, yang agak tidak normal, dan kedua, dia tidak berani macam-macam denganmu, karena wanita berbaju polos di belakangmu. Dia pasti tidak akan berani mengacaukanmu. Wanita bergaun polos. Mileye berkata pelan, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Quen Lian berkata, dia sepertinya melakukan sesuatu. Apapun yang terjadi, kamu masih harus mengandalkan dirimu sendiri. Mileye mengangguk, orang benar-benar hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Quen Lian berkata lagi, alam semesta 5 dimensi yang sekarang ini bukan lagi alam semesta 5 dimensi yang aku kenal waktu itu. Di belakang, tidak ada yang melakukan apapun padamu sekarang, karena mereka semua menunggumu untuk bertarung dengan sekolah tinggi dimensi luas, jadi situasimu lebih buruk daripada Lin Siye. Karena selama dia tidak ingin mati dan tidak menempel di tempat itu, tidak ada yang bisa membunuhnya. Tapi kamu berbeda. Begitu orang-orang itu menyerangmu, pada dasarnya kamu tidak punya jalan keluar. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah 6 master menginginkan toko buku itu juga? Quen Lian berkata, pertama, mereka pasti menginginkannya. Jika bukan karena Lin Siye tidak akan pernah mengembalikan menara itu kepadamu, dan bahkan membunuhmu untuk membungkammu. Poin lainnya adalah kamu ingat, tidak hanya ada 6 master di dunia ini, tetapi juga beberapa keluarga yang sangat rendah dan sekte, terutama beberapa keluarga bangsawan dan beberapa sekte yang kuat.
Kekuatan ini bukanlah sesuatu kamu bisa bertarung sendirian. Oleh karena itu, jika kamu memiliki menara ini, kamu pasti akan memiliki banyak musuh. Mileye sedikit mengangguk, aku mengerti dengan jelas. Quen Lian berkata, mereka semua menunggu sekarang, ini adalah kesempatan untukmu, kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mileye mengangguk. Sebenarnya dia sudah siap mental ketika berada di alam semesta 4 dimensi. Dengan menara di sini, dia tidak bisa hidup damai dan aman. Pada saat ini, Quen Lian tiba-tiba berkata, ini dia. Mileye menarik pikirannya dan melihat ke kejauhan. Di lensa penglihatannya, ada sebuah pintu yang tergantung di awan. Pintu setinggi ratusan kaki, berdiri di awan, memancarkan atmosfer kuno. Mileye berkata dengan lembut, apakah ini tempat di langit? Quen Lian berkata, ya. Mileye sedikit mengangguk, tepat ketika dia tiba di pintu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Lelaki tua itu menatap Mileye dengan ekspresi buruk, siapa kamu? Mileye menangkupkan tinjunya. Mileye dari Sekte Kuno Abjad, aku ada di sini untuk meminta bertemu senior si salju. Mileye. Orang tua itu memandang Mileye, kamu adalah Mileye, Master Jimat Dewa. Mileye mengangguk, tepat sekali. Mendengar ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba melembut, jadi itu Master Jimat. Master Jimar, Nona tidak ada di langit. Meskipun Mileye adalah junior di depannya, dia tidak berani menganggapnya terlalu enteng karena Mileye adalah seorang Master Jimat Dewa. Seorang Master Jimat Dewa, statusnya hanya sedikit lebih rendah dari 6 Master. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Mileye sedikit mengernyit, bukan di langit. Orang tua itu mengangguk, ya. Mileye bertanya, lalu di mana dia? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, Nona sudah bertahun-tahun tidak kembali dan dia tidak pernah menghubungi kami, jadi kami tidak tahu di mana dia berada. Mileye terdiam. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata lagi, aku tidak tahu mengapa Master Jimat mencari Nona aku. Mileye tersenyum dan berkata, aku hanya ingin datang dan berkunjung. Lelaki tua itu sedikit mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau jika Nona kembali, aku akan mengirim seseorang ke Sekte Abjad Kuno untuk memberitahu Master Jimat. Mileye mengangguk, maka begitu, tolong ya. Pria tua itu tersenyum dan berkata, ini masalah sepele. Mileye berkata sambil tersenyum, senior, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Ketika senior si Selaju kembali suatu hari nanti, aku akan datang berkunjung. Setelah berbicara, dia berbalik, berubah menjadi pedang Tao dan menghilang ke langit. Di tempat yang sama, lelaki tua itu memandang cahaya pedang Tao di kejauhan, dan berkata dengan lembut, pada usia ini, kamu telah mencapai Master Jimat Dewa, benar-benar seorang jenius. Di ujung langit di kejauhan, Mileye berkata dengan suara yang dalam, ingin menemukan Kelly, penguasa 5 dimensi. Quen Lian berkata, aku khawatir kamu tidak akan dapat menemukannya. Mileye hendak berbicara, pada saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar, dan segera, wajahnya berubah. Saat berikutnya, dia langsung menghilang di ujung langit. Sesuatu telah terjadi di neraka Shuro. Neraka Shuro. Pada hari ini, di neraka itu, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meraung dan aura yang kuat terus bergetar seperti letusan gunung berapi. Master seluruh tanah Shuro kaget. Di pintu masuk neraka, Tejo dan Adi terlihat sangat berwibawa, kekuatan yang keluar dari neraka ini terlalu kuat. Pada saat ini, keduanya tiba-tiba berbalik, tidak jauh dari sana, seorang gadis kecil berjalan perlahan. Itu adalah Lin Siye.
Tejo buru-buru berjalan di depan Lin Siye, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, Kaisar Hantu akan membuka segel sepenuhnya." Lin Siye melihat ke arah pintu masuk neraka, semuanya mundur. Tejo memandang Lin Siye, dan Lin Siye berkata dengan lembut, "Jangan bicara omong kosong, biarkan semua orang di sini mengungsi." Tejo berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, biar kami tinggal." Lin Siye menatap Tejo, "Kalian semua, pergilah sekarang." Tejo ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi wajah Lin Siye tiba-tiba menjadi dingin. "Jangan membuatku marah." Tejo ragu-ragu sejenak, ingin mengatakan sesuatu, tapi Lin Siye berkata dengan lembut, "Aku sendirian, aku tidak keberatan dan aku lebih yakin." Mendengar hal itu, Tejo terdiam sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia dan Adi menarik semua master keluar dari tanah Shuro. Di pintu masuk neraka, Lin Siye melihat sosok kayu kecil di tangannya. Setelah sekian lama, dia menyingkirkan sosok kayu kecil itu dan langsung melompat ke neraka. Bersambung.